beda kalau digoyang ya, digoyangkan dari dasar. Ingat ya, apa namanya gini, apa kayak penguat. Pancang itu adalah penguat. Jadi kalau anda kayak anda membuat adonan ya, adonan itu apa ya gampang ya, kayak anda bangun suatu, kan anda lapis bawahnya dengan kayu misalnya, jadi baru semen itu untuk pancangnya gitu. Jadi apa namanya pondasi, sehingga anda bayangkan bangunan tanpa pancang, dengan misalnya anda bangun bangunan tinggi, bukan tanpa dengan bukan nggak dengan pancang, dengan pancang itu. Nah, coba anda lihat yang pakai pancang itu nggak bergoyang guys. Ya, tentu kita ngomong tangga bumi, tapi normalnya bangunan yang dibangun dengan pancang itu nggak bergoyang gitu. Ya, karena bangunan yang dibangun, bangunan tinggi yang dibangun tanpa pancang itu kan bergoyang di atasnya. Karena nggak nempel nggak di dalam ke bumi guys. Paham ya? Jadi bagaimana bisa Nabi Muhammad itu mengetahui hal itu ya, mengenai teknologi pancang memancang ini? Ingat, teknologi pancang baru ditemukan ketika orang mulai membangun bangunan tinggi kayak gedung pencakar langit. Itu baru ditemukan alat pancang itu. Dulu ya guys, zaman dulu orang bangun-bangunan tuh nggak pakai pancang guys, karena bangunan dulu nggak bertingkat, ya. Orang belum bangun bangunan pakai pancang, bahkan piramid itu dibangun tanpa pancang. Jadi apa ya? Ya bangunan-bangunan itu ya dulu belum ada bangunan tinggi yang dalam artian bangunan yang apa yang tegak lurus, yang ibaratnya yang perlu dikuatkan bawahnya guys gitu. Nah, setelah ada penemuan beton lalu pancang, tiang pancang, barulah bangunan itu mulai dibikin pancangnya guys. Nah, di mana Nabi Muhammad itu tahu tentang pancang ini coba? Dia Nabi yang umi gitu, ya kan? Anda bayangkan tuh guys logikanya, ya. Pancang yang baru ditemukan, ya. Ketika orang baru pertama kali mulai temukan beton, bangun bangunan bertingkat, ya, itu baru menemukan pancang. Dulu belum ada pancang dulu. Coba Anda lihat rumah-rumah di desa ya, atau rumah-rumah di kota deh, rumah-rumah biasa deh, itu kan tanpa pancang itu. Jadi bagaimana bisa Nabi Muhammad tahu tentang pancang? Ya. Jadi sekali lagi ya, ini adalah pengetahuan Nabi berasal dari Allah gitu. Tentang gunung itu adalah pancang-pancang yang mencegah supaya bumi ini goyang gitu guys. Jadi banyak sebagai struktur bumi ini, berarti kalau gitu magma gunung ini adalah struktur bumi. Jadi kalau dasarnya, kalau tanpa itu bumi akan bergoyang. Dalam artian bumi itu rapuh guys. Paham ya? Bumi itu kayak air, rapuh. Coba anda lihat air ada pancang nggak air? Laut ada pancang nggak? Danau ada pancang nggak? Nggak ada. Nah, makanya kayak air itu bergoyang gitu guys, ya kan? Makanya bumi itu kan termasuk dari lautan ya, itu kan tidak bergoyang. Coba anda lari di bumi ini ya, di sejauh apapun lari tidak akan bergoyang, ya kan? Kecuali jumpa tanah ini, tanah apa namanya, tanah isap. Nah, yang bergoyang itu tanah isapnya, ya. Bukan bumi bergoyang itu, anda masuk ke tanah isap itu gitu. Jadi buktinya adalah bumi ini stabil. Itu berkat adalah adanya gunung-gunung yang ditanam, dipancangkan oleh Allah di dalam bumi berupa magma tadi, dan timbul ke atas, pergerakan tanahnya membentuk gunung tadi guys. Membuat kesalahan lain yang sudah dikoreksi oleh penerjemah yang lebih cerdas daripada. Nah, ingat, ini bukan koreksi ya, ingat ya, akuan bahasa Arab sehingga harus dijelaskan ya, dengan bahasa lain harus ada penjelasannya. Jadi ini bukan koreksi tapi penjelasan biar lebih jelas gitu. Karena kalau anda nggak ngerti struktur bahasa Arab, anda akan susah. Contoh gini, kayak saya misalnya, karena ngerti lah tiap bahasa itu beda-beda guys. Anda pernah nggak main game? Saya sering main game di Lord Mobile itu ya, di game Lord Mobile itu ya. Ada beberapa bahasa itu yang saya pusing guys, bahasa Rusia, bahasa Jepang, itu saya pusing loh. Jadi kalau saya masuk guild Jepang atau guild Rusia, itu udah hancur guys, saya pusing. Jadi bahasanya susah saya mengerti guys, bahasanya guys. Beneran susah saya mengerti bahasanya. Guild Jepang, bahasa Jepang dan bahasa Rusia, ada bahasa lain juga. Jadi itu kan itu ada fitur translate terjemahan itu. Kalau bahasa Inggris saya paham lah insya Allah.
bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi khusus bahasa luar, terutama Jepang, Rusia itu nggak bisa diterjemahkan, guys. Kalau kadang bahasa Cina juga. Tapi yang pasti itu yang saya temukan itu bahasa Jepang dan bahasa Rusia. Itu diterjemahkan jadi lain maknanya. Nah, itu butuh kata bantu. Ya, karena Google sendiri mentranslatekan, Google itu kan udah canggih kan, bisa mentranslatekan dengan Google itu kan udah baku, udah ada standar formulanya. Jadi Google aja beberapa bahasa tertentu itu masih aneh mengartikannya. Kalau bahasa Inggris paten lah, pas kalau bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa gitu, karena bahasa itu nggak sama semua, ada yang unik. Kalau logikanya, kalau semua bahasa itu sama, makanya nggak ada masalah ketika Google itu ya di game mobile itu dan game lainnya di ada fitur penerjemah itu bakalan jadi kalau Anda baca translate Indonesia bahasa Inggris itu sebenarnya dengan Jepang dengan lain itu nggak ada masalah. Tapi tidak, saya translatekan bahasa Inggris itu tepat artinya seperti yang saya pelajari. Bisa dimengerti lah. Tapi ketika ada bahasa Jepang dan bahasa Rusia itu saya translatekan tuh aneh, guys. Saya nggak paham ini maksudnya apa sih gitu. Ya kan? Nah, jadi apalagi bahasa Arab gitu. Ini bahasa yang unik gitu, bahasa tinggi. Makanya perlu penjelasan. Jadi ini bukan koreksi. Tanda kurung itu bukan koreksi. Tapi memperjelas apa maksud dari ayat ini gitu. Dari kata kalimat ini apa maksudnya gitu. Nah, untuk lebih memperjelas lagi baca tafsir. Maka tanpa lagi harus tahu ya. Ya, karena ini dalam bahasa Arab bukan bahasa asli Indonesia. Suatu yang makanya kayak ada bahasa Jepang, ada ambil buku Jepang, ada terjemahkan bahasa Indonesia, ya. Tentu ada perlu bantuan di situ. Karena kalau ada terjemahkan langsung, Anda akan heran lihatnya. Karena aneh, guys. Saya nggak ngerti tuh apa yang beberapa teman-teman saya dari Jepang itu ngomong tuh saya nggak paham itu. Karena saya translate pakai Google gitu kan. Karena saya nggak ngerti bahasa Jepang, guys. Aneh gitu, guys. Pengarang Quran. Al-Quran mengatakan bahwa butiran-butiran Salah. Kalau Anda baca tafsirnya, ya, itu bukan seperti itu. Nanti kita katakan ini ya. hujan es berasal dari gunung. Pada Al-Quran surah 24 ayat 43. Kesalahan ini sudah dikoreksi oleh Ingat, coba kita baca ayat apa. Sederhana dari apanya aja ya, dari kalimatnya aja ya. Nih. Pertama kita baca dari awal dulu. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan? Coba Anda bayangkan ya. Allah menjadikan awan bergerak perlahan. Bagaimana kita tahu awan itu bergerak perlahan? Coba. Apakah dulu Nabi itu sering memandang langit gitu? Kan? Di mana dia tahu awan itu bergerak perlahan gitu. Sehingga di Arab kan dulu kan namanya Arab ya, itu kan tanah yang tandus, jarang hujan. Kalau Anda yang tinggal di tropis kayak kita, mungkin bisa lihat awan bergerak gitu kan, ditiup angin. Jadi bisa tiba-tiba mendung sini, tapi hujannya di sana karena awannya pindah gitu guys. Nah, lalu kedua, awan bergerak perlahan lalu mengumpulkannya. Nah, mengumpulkannya, ini proses terbentuknya hujan guys. Jadi hujan itu terbentuk ketika Allah menjadikan awan bergerak perlahan. Jadi Allah dorong itu. Ini logika loh guys ya. Jadi bagaimana bisa Nabi Muhammad tahu tentang hal ini kalau bukan informasi dari Allah? Ini coba kita pakai logika. Jadi dari Nabi Muhammad diinformasikan oleh Allah mulai ini yaitu Allah menjadikan awan bergerak perlahan. Jadi awan tuh harus bergerak perlahan dulu guys. Jadi awan tuh nggak tetap di situ aja, dia nggak harus bergerak perlahan dia. Ini kedua kita pakai logika ini ya. Ya, surah Nabi menyampaikan ayat ini yang surah Nabi yang ummi ya. Dia nggak pernah belajar sains tuh guys. Jadi sains yang disampaikannya itu adalah dari Allah semua, bukan yang dipelajari ya. Ini Nabi Muhammad itu pintar dari Allah, bukan kepintaran yang dapat dari belajar guys. Ingat itu. Ada kepintaran dari Allah, ada kepintaran dari belajar. Nabi Muhammad itu bukan kepintaran dari belajar tapi dari Allah. Kecerdasan itu yang disampaikan ini kan adalah dari Allah nih. Dia nggak pernah belajar tentang hal ini. Nah, proses hujan nih guys. Jadi awan itu bergerak perlahan. Jadi harus awan itu digerakkan dulu. Kemudian mengumpulkan. Karena kalau awan tidak berkumpul, tidak jadi berat. Ingat, air hujan itu turun kalau dia berat. Makanya awan terus dikumpulkan dulu. Ini logika loh guys. Jadi Allah menjadikan awan itu bergerak melalui tiupan angin, bergerak ya. Dan dia lalu berkumpul, bahkan menjadikannya mentumpuk. Biar berat guys, ditumpuk-tumpuk. Biar berat, jadi kayak terperas jadi air turun. Nah, Anda pernah tahu nggak? Awan cumulonimbus. Itu awan yang bertumpuk guys. Nah,
Ini ngomong tentang awan cumulonimbus, ya, awan yang bertumpuk-tumpuk. Itu ada ketik di Google itu, pelajarilah tentang awan cumulonimbus. Itu awan yang bertumpuk-tumpuk. Di mana Nabi Muhammad tahu kalau ada awan yang bertumpuk-tumpuk, yaitu awan cumulonimbus. Pilot itu sering melihatnya tuh guys. Makanya pilot menghindarinya. Ada beberapa pilot yang sial harus melewati itu, ada yang selamat dan tidak melalui awan cumulonimbus yang mengerikan karena dia bertingkat-tingkat gitu kan. Nah, itu masih Nabi Muhammad itu bukan dapat belajar, tapi dari Allah langsung guys. Itu bukti kebenaran Al-Quran. Nah, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Jadi hujan itu keluar hanya setelah awan itu bergerak dan dikumpulkan, lalu bertumpuk-tumpuk, baru turun hujan. Jadi ini ayat ngomong tentang penciptaan proses turunnya hujan. Seorang nabi yang ummi, yang nggak sekolah, ya sekolah formal ya kayak kita sekarang gitu. Beliau itu sekolahnya berdagang, langsung praktek gitu, dia jadi berdagang. Tapi dia tidak belajar ilmu kayak gini guys. Ini namanya ilmu apa? Ilmu geografi, ilmu geografi lah, juga kimia campur. Ya kan? Nah, di mana beliau tahu tentang hal ini? Ini logika sederhana. Ya, ingat ya. Dan dia menurunkan es dari langit. Ya, ingat, ada es, hujan es, ada hujan air. Ya kan? Nah, yaitu dari gunung-gunung. Ya kan, dari langit, dari gunung-gunung. Jadi ayat dari gunung-gunung itu masih berhubungan dengan langit, ingat ya. Dan dia menurunkan es dari langit. Coba kita buang tempat kurungnya. Dan dia menurunkan es dari langit, dari gunung-gunung. Paham ya? Kecuali ada kata-kata dia juga menurunkan es dari langit atau dari gunung-gunung dan dari gunung-gunung, misalnya. Itu baru ada dua di situ, dipisah dari langit dan dari gunung-gunung. Tapi tidak, ini koma. Dia menurunkan es dari langit, dari gunung-gunung. Gunung-gunung apa? Ya, gunung-gunung yang tampilan awan tadi. Coba Anda lihat gunung cumulonimbus, itu seperti gunung-gunung guys. Kalau anda lihat foto video awan cumulonimbus itu seperti gunung. Nah, bagaimana bisa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu tahu kalau awan cumulonimbus itu seperti gunung-gunung itu. Dia tidak pernah terbang ke langit kayak pilot. Yang melihat awan cumulonimbus itu guys ada para pilot. Manusia di bawah itu nggak bisa lihat karena kita pandangan dari bawah, artinya pandangan kita tuh adalah bukan sejajar guys. Untuk melihat sesuatu tuh bertingkat-tingkat itu harus sejajar. Contoh kayak di meja. Kalau saya mau lihat di depan saya ada kotak nih, ada kotak. Itu kalau saya ada di meja ini, anggap saya kecil gitu kan di meja ini, saya akan lihat itu seperti gunung tinggi bilang. Tapi kalau saya tidak di sejajar meja, saya lihat dari bawah gitu. Ya, otomatis kita kan lihatnya begini guys. Jadi kita nggak nampak karena kita ambil view dari bawah gitu. Yang bisa lihat tampilan awan cumulonimbus itu kan dari sejajar, bukan dari bawah gitu. Di mana Nabi itu bisa tahu ya bahwa awan cumulonimbus itu bertumpuk-tumpuk seperti gunung-gunung guys. Kumpulannya menyerupai gunung-gunung gitu. Ini sekali lagi ini bukan koreksi ya, tapi menjelaskan apa dimaksud oleh Quran ini karena ini dalam bahasa Arab gitu guys. Berjemaah dengan ditambahkan tulisan-tulisan di dalam tanda kurung. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Bagaimana bisa ya? Nabi Muhammad tahu tentang hal ini. Ya. Orang awam mengira mungkin itu statis, nggak bergerak. Orang nggak bakal nyangka kalau awan tuh harus dikumpulkan dulu gitu. Saya bisa ngasih tahu kita guys, kita belajar sekolah ya, kita tahu proses penciptaan hujan. Jadinya hujan, yaitu awan bergerak dulu, jadi awan terus kumpul dulu guys, sehingga jadi berat. Karena sesuatu yang ringan tuh ditumpuk-tumpuk kan jadi berat ya, barulah turun hujan gitu. Ini Quran ngasih tahu, Nabi Muhammad yang tahu dari mana, dari Allah langsung, ya itu poinnya. Dan dia dalam kurung juga menurunkan dalam kurung butiran-butiran es dari langit, dalam kurung yaitu dari dalam kurung gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Kalau tidak ada tambahan tanda kurung, jadi tanpa lagi ini harus belajar kaidah bahasa Arab gitu. Jadi orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab ya begini, ya kan? Makanya bagi orang-orang guys ya,
yang ngerti belajar bahasa Arab itu mereka nggak perlu lagi bantuan kayak tambah dalam kurung ini, nggak perlu. Yang tanda kurung ini perlunya untuk kita kita yang nggak ngerti bahasa Arab. Kalau mereka ya, mereka ngerti. Jadi nggak perlu nengok artinya, mereka baca ayat Qur'annya mereka langsung tahu. Oh maksudnya begini, bahwa apa itu tuh ngomong tentang ya Allah tuh apa namanya menciptakan apa ya menggerakkan awan melalui angin, pakai angin gitu kan, menggerakkan awan lah ya gitu kan, mengumpulkan awan sehingga jadi berat. Jadi awan itu bertumpuk-tumpuk seperti gunung gitu kan. Nah itu poinnya guys, kalau orang ngerti bahasa Arab pasti akan ngomong gitu. Tapi kalau bagi orang yang ngerti bahasa Arab, tentu harus dibantu. Makanya ini guna penjelasan. Dan diperjelas lagi di tafsir guys, apa maksud ayat ini gitu kan. Oleh manusia, maka ayat itu menjadi dia menurunkan es dari langit, Ingat dari ya, gunung-gunung. ayat aslinya, ya ayat aslinya bukan begini bahasa Indonesianya, yang bukan tanpa kurung. Terjemahan itu membantu untuk menerangkan bahasa aslinya. Ingat, bahasa asli telah bahasa Arab. Jadi terjemahan itu harus diterjemahkan dengan sesuai dengan ayat aslinya. Sehingga terjemahan itu harus dibantu dengan penjelasan. Paham ya? Makanya tanda kurung. Ini sekali lagi ya. Ini Nabi Muhammad itu bukan ngomong dalam bahasa Indonesia, itu poin yang pertama. Dia tidak ngomong gini. Dan dia menurunkan es dari langit dari gunung-gunung, enggak. Dia ngomong bahasa Arab yang mana terjemahkan menjadi seperti ini. Harus sampaikan. Makanya jelas dibantu dengan ayat kurung, guys. Jadi ini terjemahannya begini memang. Memang ini terjemahannya. Ini bukan ditambah-tambah, bukan koreksi namanya. Penjelasan dari ayat yang di atas. Apa sih maksudnya tuh yang dari gunung-gunung itu apa sih gitu? Yaitu adalah gumpalan awan, penampakan gumpalan awan guys, yang seperti gunung-gunung itu. Makanya belajar bahasa Arab gitu kan. Karena ini masih berhubungan dengan apa namanya dari awan tadi. Karena ini pakai koma guys. Bukan ada kata dan atau habis titik ada kata lain enggak, tapi masih satu kalimat dengan tidakkah engkau, ini kan koma semua nih, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, koma, kemudian mengumpulkannya, koma, ini ngomong tentang awan semua nih guys, awan yang bergerak perlahan, awan yang dikumpulkan, awan yang dijadikan tumpuk-tumpuk, lalu awan itu keluar hujan di tengah-tengahnya, dan awan itu juga menurunkan selain hujan juga keluar juga es dari langit dari celah-celahnya awan itu. Juga awan itu adalah berbentuk menyerupai gunung-gunung gitu guys, bertingkat-tingkat gumpalannya gitu. Ini ngomong, jadi kalau anda ngerti bahasa Arab, ini sebenarnya ayat ngomong tentang awan tadi gitu, bukan ngomong tentang gunung guys. Jadi awan itu terlihat seperti gumpalan-gumpalan yang seperti gunung-gunung gitu. Makanya tepat lagi belajar bahasa Arab, ngaji gitu. Jadi ini bukan ngomong tentang suatu yang hal lain yaitu gunung-gunung, tapi penampakan dari awan itu yaitu seperti gunung-gunung guys. Yang kita tahu bersama hal itu adalah keliru. Ya yang clear itu Anda, karena Anda tidak ngaji dan tidak ngerti struktur bahasa Arab gitu. Nah, walaupun demikian, penerjemah yang cerdas ini tidak mampu memperbaiki kesalahan lain pada ayat yang sama, yaitu bahwa hujan keluar dari celah-celah awan. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa hujan bukan keluar dari celah-celah awan, hujan itu adalah awan itu sendiri yang berubah bentuk. Awan menjadi hujan air jika suhu pendinginan di langit di atas 0 derajat, dan menjadi hujan es jika suhu pendinginan di langit di bawah 0 derajat. Jadi, hujan es bukan berasal dari gunung, dan hujan air bukan... Jangan ngerti ya. Hujan itu asal dari celah awan. Awan itu, ya kan, dari awan itu keluar, dari antara awan itu guys. Celah awan maksudnya adalah dari antara awan itu. Paham ya? Jadi ngomong tentang hujan itu berasal dari awan itu. Celah-celahnya. Paham ya? Jadi gimana gini? Kayak gini, kayak Anda bayangkan ya. Nih. Kayak es batu. Coba. Nih ya. Ini logikanya gampang loh. Anda tahu air, tanpa lagi, dengar kesalahan saya ya. Biar cerita sedikit nih. Analogi seperti ini. Anda bayangkan ada air. Air Anda buat jadi es batu. Es batu kan udah beku tuh. Lalu Anda letakkan di suatu tempat terbuka. Yang hangat lah atau panas. Air itu di atas Anda letakkan. Gantung lah tuh. Pakai tali, pakai apa deh. Ada gantung di atas gitu. Coba. Es itu meleleh nggak?
Dari lelehan itu keluar air. Dari es itu batu itu keluar air. Dari mana? Dari celah-celah es batu. Air keluar dari celah-celah es batu. Ya kan? Es batu dari apa? Dari air. Dari air menjadi es batu, jadi air lagi. Tetap keluarnya dari celah-celah es batu, nggak mungkin dari celah-celah atap gitu, guys. Paham? Ini sama kayak gini. Air terbentuk jadi awan, ya air itu keluar dari celah-celah awan. Sama kayak air itu keluar dari celah-celah es. Nanti awan tuh jadi air semua gitu, guys. Paham ya? Makanya keluar dari